Chem One, dengan konsumsi energi yang saat ini melebihi 25% dari omsetnya, sedang mencoba untuk menekan tagihan dengan memperlambat produksi klorin sebagai tindakan pengamanan sampai harga energi kembali ke tingkat yang lebih masuk akal. Halo Sobat Prima Plastindo, harga PVC global sekarang sedang berada di puncaknya di bulan November ini. Memangnya berapa harga pasar PVC saat ini? Apa faktor penyebab kenaikannya ini? Dan bagaimana kondisi pasar PVC di Indonesia? Kita akan bahas dalam Breaking News kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Oktober lalu, harga PVC di seluruh Eropa sudah mencapai rekor tertingginya setelah mengalami kenaikan beruntun terpanjang selama 17 bulan sejak Juni 2020 lalu. Dan di bulan November ini, banyak pelaku pasar bersiap-siap untuk menghadapi puncak baru dari harga PVC ini. Apa yang menyebabkan kenaikan harga PVC ini kelihatannya tidak bisa dibendung? Masih karena ketatnya pasokan saat ini dan permintaan yang sedang melambung tinggi, lebih tinggi daripada yang diantisipasi sebelumnya. Ditambah lagi, harga spot bahan baku PVC juga naik. Proyeksi kenaikannya bahkan sampai 70-90 euro per ton baru-baru ini. Dan yang terutama juga karena kenaikan biaya energi produksinya. Chem One, produsen PVC terbesar kedua di Eropa, baru-baru ini juga mengumumkan keputusan biaya tambahan energi sebesar 110 euro per ton untuk PVC mereka. Sedangkan banyak produsen PVC lainnya memilih untuk mengurangi kapasitas produksi mereka. Banyak perusahaan termoplastik, bahan kimia, dan logam telah memutuskan untuk mengurangi tingkat produksi mereka untuk mengurangi tagihan energi luar biasa yang kita derita. Chem One, dengan konsumsi energi yang saat ini melebihi 25% dari omsetnya, sedang mencoba untuk menekan tagihan dengan memperlambat produksi klorin sebagai tindakan pengamanan sampai harga energi kembali ke tingkat yang lebih masuk akal, menurut salah satu sumber produsen Eropa. Kalau krisis energi ini masih bertahan lama, banyak perusahaan kelihatannya mau tidak mau akan menerapkan biaya tambahan energi ini pada hasil produk akhir mereka. Dan banyak pelaku pasar PVC yang memperkirakan kenaikan harga PVC akan mencapai 3 digit pada bulan ini dan juga bulan depan. Padahal kalau kita lihat saat ini di pasar Eropa, harga PVC K67-68 ditawarkan di level harga $2.000 per ton. Dan di Mesir, harganya bahkan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi $305 per ton, sehingga penawaran akhirnya ada di level $2.305 per tonnya. PVC impor juga masih terkendala berat oleh masalah logistik dan kargo, membuat rasio pasokan dan permintaan semakin timpang jadinya, semakin tidak seimbang. Karena permintaan melambung tinggi, sedangkan pasokan menipis. Hal ini membuat banyak pembeli harus lebih banyak mengandalkan produsen lokal mereka daripada pasokan impor, terutama selama bulan-bulan akhir 2021 ini. Banyak pabrik sebenarnya sudah menimbun pasokan PVC sejak beberapa bulan lalu, karena melihat tren kenaikan harga PVC yang tidak ada tanda-tanda turun saat itu. Tapi sayangnya, timbunan pasokan tersebut saat ini sudah mulai mencapai batas bawahnya, sehingga banyak pabrik yang mulai mencari pasokan lagi untuk mengamankan pasokan mereka. Hal ini membuat permintaan menguat tinggi di luar dari ekspektasi, membuat pasokan PVC yang ada di tangan banyak distributor juga ludes dengan cepat. Ini tentu membuat banyak pelaku pasar khawatir juga. Jika harga PVC terus mencapai harga tertinggi yang baru, beberapa konverter akan beralih ke produk lain, terutama ketika pelanggan akhir berhenti membeli, menurut salah satu sumber. Bagaimana dengan keadaan pasar PVC di Indonesia? Saat ini bahan PVC sangat sulit dicari, ludes, langka di mana-mana. Jarang pemasok yang memiliki pasokan bahan baku siap kirim saat ini.
Kalaupun ada, harganya pasti sangat tinggi. Bisa dibilang saat ini hampir tidak ada pemasok yang menjual bahan baku PVC. Kalaupun ada pembeli yang siap bayar mahal, belum tentu ada pasokan yang bisa dijual. Jadi harga PVC di Indonesia saat ini masih belum bisa ditentukan secara pasti angkanya karena kelangkaan pasokan yang sangat-sangat parah saat ini. Bagaimana kalau menurut Sobat Prima Plastindo tentang kelangkaan bahan PVC saat ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kita akan pantau terus pergerakan harga bahan plastik ke depannya dan kita akan bahas dalam breaking news selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya seputar bisnis dan industri plastik dari kami. Sampai ketemu di breaking news selanjutnya.